la yamna'uka li'ajzin wala bukhlin bal li'ilmihi annal man'a khairun laka bil aqibah. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang dengan engkau. Dia tidak mencegah engkau karena dia lemah. Dia tidak mencegah engkau karena dia kikir. Tetapi karena Allah mengetahui bahwa pencegahan itu lebih baik bagi engkau di belakang hari. Di belakang hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini menyayangi makhluknya, baik yang kafir, yang beriman, itu disayangi Allah. Yang kafir itu disayangi Allah, buktinya masih dirasakan Allah, dibolehkan menikmati kenikmatan dunia. Andai kata Allah tidak sayang kepada orang kafir, niscaya dibinasakan Allah seluruhnya. Ini bukti Allah sayang dengan makhluk. Orang kafir pun disayangi Allah. Nah, kemudian lagi kita meyakini bahwa Allah itu lebih sayang kepada manusia yang beriman. Kita wajib percaya itu, bahwa Allah itu lebih sayang lagi kepada manusia yang beriman dengannya. Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang saleh daripada orang beriman itu. Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, lalu orang yang menuntut agama ini dia yakin bahwa Allah itu sayang kepadanya, lalu dia hidup susah, doanya kada dikabulkan Allah. Mestinya penuntut ilmu ini mengerti, paham bahwa ini semua adalah rahmat Allah. Tentu ada kebaikan-kebaikan yang disimpan Allah di balik pencegahan-pencegahan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Iqadul Himam dicontohkan, kasabiyin ra'a ta'aman hasanan aw halwa'a aw asalan wa bihi sum wa abuhu alimun bima fihi fakullama batasa as-sabiyyu lidzalika at-ta'am raddahu abuhu fas-sabiyyu yabki alaihi li'adami ilmi wa abuhu yarudduhu bil qahri li wujudi ilmi falau aqala as-sabi ma fihi ma batasa ilaihi wa la alima nusha abihi wa shiddata ra'fatihi bih. Jalsidin mencontohkan kakanakan tuh melihat makanan yang bagus atau gula batu atau madu, padahal di dalam makanan yang nyaman tadi di situ ada sum, ada racun. Abahnya tahu dalam makanan itu ada racun. Manakala si anak tadi meraba makanan itu, mengambil makanan itu, abahnya menolak. Nah, ditarik abahnya, tangan anak, jangan dimakan itu, ujarna abah nih. Pas sabi ya beki, kanak-kanak ini menangisnya, dibuang wadainya, menangis ini. Kenapa menangis? Li adami ilmi, si kanak-kanak ini kada tahu dalamnya itu ada racun. Abahnya tahu, lalu dia cegah dengan paksa. Nah, andai kata si kanak-kanak itu berakal, kanak-kanak itu mengerti, tahu di dalam
itu ada racunnya, niscaya dia tentu kada akan meraba itu makanan, dan niscaya dia tahu bahwa abahnya itu sangat sayang kepadanya. Nah, itu contohnya. Jadi kita minta kepada Allah sesuatu, Allah tahu. Ujar Tuhan, ini amun ku beri ini nih, kayaknya tak ganggu ibadahnya. Amun ku beri ini, jar Tuhan, tak ganggu kena menuntut ilmunya. Nah, sinang minta ini pikirannya lain. Ujarnya, mun aku banyak berduit, kena aku nyaman nuntut ilmu. Nah, mun aku berduit kan nyaman aku berwakaf. Mun aku nuntut ilmu nyaman aku membantu orang. Tuhan tahu ini amun berduit kikir, amun berduit nih kada menuntut ilmu lagi. Tuhan tahu itu. Nah, Tuhan sayang kada dikabulkan Tuhan, sehingga rezekinya sempit. Nah, itu kalau inya mengerti, itu adalah rahmat Allah terhadap inya. Nah, rahmat Allah kepada inya. Kadzalika al-'abdu yabtisu lid-dunya aw ar-riyasah aw ghairi dzalik mimma fihi dararuhu fayamna'uhu al-haqqu ta'ala minhu rahmatan bihi wa syafaqatan 'alaihi wa atina'an bihi. Fa idza fahima 'anillah sallama al-amra ila maulah wa lam yattahimhu bima adramahu wa qadah. Wa idza lam yafham 'anillah tahassara wa rubbama sakhit. Demikian pula seorang hamba yang ingin mencapai keduniaan, kekayaan, ingin mencapai kepangkatan, padahal di dalam kekayaan itu ada mengandung bahaya-bahaya. Di dalam kepangkatan itu ada mengandung risiko-risiko tinggi. Dicegah oleh Allah, dicegah, usahanya selalu gagal, mencalon selalu luput. Kenapa Allah cegah dia? Allah sayang dengannya, Allah sayang, Allah memperhatikan kasih dengannya. Allah tahu ini kalau nya kaya jadi bahaya, kalau pemimpin bisa jadi zalim. Nah, apabila seseorang itu mengerti, paham tentang Allah tadi, niscaya dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan tidak akan berburuk sangka dengan Allah pada apa yang Allah putuskan terhadapnya itu. Dan bila dia kadang mengerti, nah ini dia menyesal dan bisa-bisa murka, tidak suka dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi paham itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Kalau semua Allah beri paham itu. Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bih. Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik, nah, bila orang itu dikehendaki Allah baik, Allah pahamkan dia pada agama. Pengertian paham pada agama itu bukan hanya pengertian paham masalah wudhu, paham masalah sembahyang, tapi lebih luas dari itu, terutama tentang paham anillah, paham tentang perilaku Allah. Dan orang yang tidak paham pada agama, tidak paham tentang perilaku Allah, lam yubalillahu bih, Allah tidak akan peduli dengannya. Artinya orang ini akan dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.